Qala al-musannif hafidhahullah, salatul jama'ati. Kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu tentang salat berjamaah. Beliau mengatakan hukmuha, hukum salat berjamaah. Salatul jama'ati fardu ainin ala kulli salah fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Bagi setiap orang yang salat. Maksudnya orang yang dibebani syariat salat. Illa min uzrin, kecuali karena ada uzur. Di sini musannif menjelaskan bahwa hukum salat berjamaah itu adalah fardhu ain kecuali bila ada uzur. Artinya bila seorang tidak salat berjamaah tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Sebenarnya hukum salat berjamaah itu adalah permasalahan khilafiyah. Permasalahan khilafiyah. Setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ini adalah madhab mayoritas dari ulama Malikiyah dan sebagian dari ulama bermadhab Syafi'iyah. Sebagaimana Imam Ishaq Asy-Syafi'i mengatakan, di sini saya nukil, hiya fardu kifayatin. Ini salah satu madhab Syafi'i. Jadi secara umum madhab Syafi'i itu, ini sebagian kecil dari madhab Syafi'iyah condong bermadhab bahwa salat berjamaah fardu kifayah. Di antaranya Abu Ishaq Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Yajibu idharuha finnas. Wajib ditampakkan salat berjamaah ini di tengah-tengah manusia. Beliau mengatakan fa inim tana'u min idhariha qutilu. Apabila mereka enggan untuk menampakkan salat berjamaah di antara mereka, maka mereka diperangi, yaitu oleh pemerintah kaum muslimin. Jadi ini makna fardu kifayah. Di suatu tempat, suatu kampung itu harus ada yang salat berjamaah di masjid tersebut. Ini makna fardu kifayah. Tidak boleh ada masjid, ada musola, kemudian kosong, tidak ada yang sholat berjamaah. Ini makna fardu kifayah. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat mayoritas ulama madhab Syafi'i. Ya, dan sebagian dari madhab Hanafi. Sebagian dari madhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain lirrijal, bagi laki-laki. Hukumnya fardu ain bagi laki-laki.
Ini madhab semua ulama Hanabilah. Mereka sepakat. Ulama Hanabilah bersepakat bahwa salat berjamaah hukumnya fardu ain bagi laki-laki kecuali ada uzur. Dan sebagian besar ulama bermadhab Hanafiyah. Sebagian besar ulama bermadhab Hanafiyah. Dan ini pendapat yang paling dekat dengan dalil. Ini adalah madhab yang paling dekat dengan beberapa dalil terkait dengan hukum sholat berjamaah, yaitu bahwasannya sholat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki kecuali ada uzur. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Azim, penulis kitab Al-Wajiz ini. Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pendapat yang terakhir lebih kuat. Yang pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Sungguh aku benar-benar menginginkan, berkehendak menyuruh untuk atau agar mengumpulkan kayu bakar, yaitu menyuruh para sahabat mengumpulkan kayu bakar. Fayuhtatab, kemudian benar-benar dikumpulkan. Tsumma amura bis salati fayu'dzan laha. Lalu kemudian aku akan suruh agar solat dikumandangkan. Lalu solat pun dikumandangkan, dipanggil azan. Tsumma amura rajulan faya umman nasa. Kemudian aku akan suruh seseorang, lalu dia menjadi imam untuk orang lain, untuk sahabat yang lain. Jadi Rasulullah akan menunjuk salah satu dari sahabat menggantikan beliau untuk menjadi imam bagi sahabat yang lain. Tsumma ukhalifu ila rijalin fa uharriku alaihim buyutahum. Kemudian sementara orang-orang melaksanakan salat berjamaah, saya akan pergi menuju para laki-laki yang ada di rumahnya. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka di atas mereka. Nah, perhatikan. Di sini memang Rasulullah tidak melakukan, tapi beliau ini keinginan beliau. Apa itu? Membakar rumah laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah. Ketika itu Rasulullah adalah pemimpinnya. Ya, pemimpinnya yang memiliki hak. Di sini beliau menegaskan dan menetapkan apa? Hukuman bagi laki-laki yang tidak sholat berjamaah tanpa uzur. Akan dibakar rumahnya. Akan dibakar rumahnya. Nah, ancaman seperti ini tidak mungkin sunnah. Ancaman seperti ini tidak mungkin sunnah yang pertama. Kenapa? Karena sunnah itu meninggalkannya tidak berdosa. Meninggalkan tidak berdosa. Ya, tuh. Yang kedua, tidak mungkin pula fardu kifayah. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan sebagian sahabat sholat berjamaah. Seandainya sholat berjamaah ini fardu kifayah, maka tadi yang di masjid bersama imamnya sudah mencukupi. Gugur kewajiban sholat berjamaah bagi mereka laki-laki yang di rumahnya. Sehingga bila bukan sunnah muakkadah,
bukan pula fardu kifayah, maka tinggal satu, apa? Fardu ain bagi laki-laki tersebut. Terlebih ancamannya akan dibakar rumahnya. Tidak mungkin suatu kesalahan itu dihukum kecuali karena kesalahan tersebut adalah fardu ain, khususnya bagi yang bersangkutan. Fardu ain khususnya bagi yang bersangkutan. Baik. Dalil yang lain. Wa an Abi Hurairah qala, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu mengatakan, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Rajulun a'ma, seorang laki-laki buta. Seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat. Faqala ya Rasulullah, lalu sahabat buta ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki siapa-siapa untuk menuntunku. Qaid itu seperti supir. Qada yaqudu qaid. Di sini maknanya yang menuntun. Aku tidak punya siapa-siapa untuk menuntunku pergi ke masjid ya Rasulullah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalliya fi baitihi. Lalu sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Rukhsah agar salat di rumahnya saja. Agar salat di rumahnya saja. Farakhasa lahu, maka kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk sahabat ini. Jadi sahabat yang buta, alasannya kuat, buta, tidak bisa melihat, dan tidak ada yang dapat membantu dia atau menuntun dia pergi ke masjid. Dalam riwayat lain atau dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwasanya sahabat ini antara rumahnya dengan Masjid Nabawi itu jauh, dan di jalannya itu banyak binatang-binatang yang berbisa. Ya, jalannya untuk menuju ke masjid dari rumahnya itu banyak dilewati oleh binatang berbisa. Ada ular, ada kalajengking gitu. Jadi ini termasuk sebenarnya keadaan yang mendesak untuk sahabat ini sholat di rumahnya. Maka Rasulullah awalnya memberikan rukhsah. Falamma walla, lalu ketika sahabat ini berpaling untuk pulang, da'ahu, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lagi. Faqala hal tasma'un nida'a bis salati. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu dapat mendengar azan, yaitu dari rumahmu? Apakah azan ini sampai ke rumahmu, kamu mendengarnya? Faqala na'am. Sahabat menjawab, iya saya mendengarnya. Faqala fa'ajib. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'ajib. Maka sambutlah panggilan dan seruan azan tersebut. Ini perintah. Ternyata akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat ini tetap datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah meski dalam keadaan yang demikian. Ini menunjukkan apa? Wajib. Ini sekali penegasan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib bagi sahabat ini. Nah, bila sahabat yang buta saja dan dengan keadaan yang seperti kita jelaskan tadi, itu diperintahkan Rasulullah untuk tetap hadir ke masjid, terlebih orang yang sehat. Terlebih orang yang sehat. Jadi sebenarnya ini penegasan tidak boleh kita itu tidak sholat berjamaah di masjid kecuali benar-benar ada udzur syar'i. Benar-benar ada udzur syar'i. Bahkan sebenarnya dari pendapat yang sebelumnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada ulama yang mengatakan fardu kifayah.
Sebenarnya para ulama ini hanya menjelaskan hukum secara ilmiah. Secara ilmiah. Karena pada prakteknya mereka semuanya tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Saya pernah dikisahkan dahulu. Saya belum mendapatkan sumbernya, tapi saya dikisahkan. Seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, sudah tua, sakit-sakitan. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga pada akhirnya dia sakit parah. Sudah sakit berat sekali. Tapi maksa agar anaknya membawanya untuk sholat berjamaah. Maka sampai akhirnya anaknya bertanya. Ya, intinya, wahai abi, wahai abahku, bukankah Anda berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah? Beliau menjawab apa? Betul. Tetapi apakah aku rela kehilangan keutamaan dalam sholat berjamaah yang begitu besar? Lihat. Ini pada hakikatnya. Jadi para ulama ketika menetapkan ini sunnah muakkadah, ini fardu kifayah, itu untuk menetapkan hukum secara ilmiah. Bukan untuk melegalkan sholat di rumah tanpa udzur. Itu maksudnya. Jangan disalah artikan. Ada orang itu bela sunnah. Intinya sholat di rumah. Itu intinya. Intinya malas ke masjid. Itu sebenarnya. Tidak. Ya. Pada hakikatnya. Dan ini kenapa? Ini karena keutamaan yang begitu besar. Nanti disebutkan beberapa fadilah dalam kitab ini kaitan dengan sholat berjamaah. Berikut ini diantara dalil menunjukkan salat berjamaah itu fardu ain. Wa an Abdillahi qala, dan dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata. Siapa Abdullah di sini jamaah? Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Bismillah. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang senang, sarra yasurruni gitu kan. Barang siapa yang senang, yang suka besok bertemu dengan Allah dalam keadaan dia muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barang siapa yang ingin senang bertemu dengan Allah, yaitu meninggal dalam keadaan muslim, falyuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan muslim, ini cita-cita kita semua, maka jagalah oleh dia apa? Beberapa sholat tersebut. Maksudnya sholat 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, dikerjakan di tempat di mana dia diseru, yaitu di masjid, maksudnya di masjid. Maka ini diantara dalil afdalnya dalam sholat berjamaah itu, yaitu dilaksanakan di masjid kampung, di masjid kampungnya dia, itu asalnya. Ya, di masjid kampungnya dia sendiri, di masjid di mana suara adzan paling dekat dengan dia, itu sebenarnya, itu asalnya lebih afdal. Jadi dia tidak perlu datang ke masjid yang lain yang lebih jauh, kecuali ada kepentingan yang lain, ada maslahat yang lainnya, itu beda lagi. Karena ada pengajian mungkin, itu beda lagi, dan lain sebagainya. Atau mungkin karena musola atau masjid di kampungnya itu tidak rusak sholatnya, maksudnya imamnya tidak menjalankan sholat dengan semestinya. Nah, jadi ada kemaslahatan yang, tapi pada asalnya apabila sholatnya disuruh baik, nggak ada masalah dan sebagainya, dan antum tidak ada kepentingan yang lain, maka afdolnya sholat di kampungnya sendiri, di mana azan paling dekat dengan dia. Itu pada asalnya. Tapi sekali lagi kalau ada maslahat yang lain silahkan, karena kemaslahatan yang lain tersebut.
Karena sebenarnya tidak ada perbedaan satu masjid ini dengan masjid yang itu. Ya, tidak ada bedanya musola yang di sana itu dengan Masjid Istiqlal, nggak ada bedanya dalam fadilah, nggak ada. Yang beda itu cuma berapa masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Satu lagi ada Masjid Quba ya. Nah, sementara yang lain nggak ada bedanya. Kemudian kata beliau, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan untuk nabi kalian sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Sunan jam'u sunnah. Was sunnah fil lughah tariqah, jalan. Jalan-jalan petunjuk. Jadi petunjuk Allah sudah ada jalan-jalannya, tinggal kita melaluinya. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di antara jalan-jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tegas ini sudah. Baik. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, perhatikan. Seandainya kalian wahai laki-laki mengerjakan sholat kalian di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak sholat berjamaah ini, dia mengerjakan di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kalian benar-benar telah meninggalkan sunnah, jalan petunjuk dari nabi kalian. Insyaallah. Ini penegasan sekali lagi bahwa sholat berjamaah itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian pasti tersesat. Karena jalan petunjuk hanyalah sunnah Nabi SAW. Selain itu adalah kesesatan. Wa ma min rajulin, kemudian beliau menjelaskan di antara keutamaan salat berjamaah. Wa ma min rajulin, tidaklah seseorang yatatahharu fayusinut tuhura, dia bersuci dan memperbaiki dan memperindah bersucinya. Tuhur, laisa bitahur. Nah, mal farqu baina tahur wa tuhur? Ya Allah. Atau ada tihur. Tuhur tinggal satu tihur. Adanya tahur wa tuhur. Mal farqu baina tuhur wa tahur? Ayo Nanda. Aywah, alatut taharah. Amat tuhur. At-taharah nafsuha. Aywah. Tuhur yaitu taharah. Kalau tahur alatut taharah. Alatut taharah ma'an au turaban. Yuqal tahur. Ditegas yuqal ma'un tahur. Jadi tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Amma tuhur fahuwa taharah nafsuha. Thumma yu'ammidu ila masjidin. Lalu dia kemudian pergi ke masjid. Min hadil masajid, dari masjid-masjid ini. Illa kataballahu lahu, melainkan Allah tulis bagi dia, bikulli khutwatin yahtuha, dengan setiap satu langkah yang dia langkahkan, yang ditulis oleh Allah adalah hasanatan, satu kebaikan. Subhanallah, satu langkah kita ditulis, dicatat satu kebaikan bagi kita, dan satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat minimal. Subhanallah. Satu langkah itu ditulis satu kebaikan. Berarti kita sudah melakukan kebaikan gitu maksudnya. Satu langkah yang kita langkahkan ke masjid itu di sisi Allah sudah dihitung kebaikan yang berpahala, di mana pahalanya 10 kali lipat itu minimal. Wa yarfa'u biha darajah. Enggak itu saja. Satu langkah ini juga mengangkat satu derajat. Nambah pahala, dihitung satu kebaikan, mengangkat derajat, wa yahtu anhu biha sayyi'ah. Dan dengannya Allah hapus dari kita satu dosa.
Satu dosa. Dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah SWT, Allah ampuni. Satu dosa yang setaraf. Walaqad ra'aituna, dan saya melihat kami. Siapa yang bilang ini? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan saya melihat kami. Siapa kami di sini? Para sahabat. Dan saya melihat generasiku gitu. Sahabat. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah gaib dari salat berjamaah melainkan dia munafik, jelas nifaknya. Itu di zaman sahabat. Jadi di zaman sahabat dahulu mudah untuk mencari sahabat laki-laki apa? Temui mereka di masjid waktu salat berjamaah, pasti ada, itu intinya. Pasti ada. Kalau sampai ada yang tidak salat berjamaah, laki-laki tidak salat berjamaah tanpa udzur, dia munafik, jelas munafiknya. Karena dahulu bahkan orang munafik pun ikut salat berjamaah. Ikut salat berjamaah. Kalau sampai dia dengan sengaja tidak salat berjamaah tanpa ada udzur, makanya beliau katakan maklumun nifak, jelas kenifakannya. Dialah munafik yang jelas kemunafikannya. Ini menunjukkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kedua kita itu dahulu mereka sangat perhatian terhadap sholat berjamaah. Agung urusan sholat berjamaah bagi mereka. Tidak ada yang terlewat, ketinggalan sholat berjamaah kecuali benar-benar ada uzur syar'i. Walaqad kana ar-rajulu yu'ti bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fiha shafah. Begitulah keadaannya. Jadi seseorang datang dan ini beliau menceritakan tentang bagaimana dahulu mereka datang di tengah sholat berjamaah. Baik. Berikutnya, wa an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat bagi dia kecuali karena uzur. Zahir hadis ini, pertama memang riwayat ini khilaf para ulama ya. Namun beliau di sini mensahihkannya dan beliau menjelaskan disahihkan oleh Albani. Baik, kalau saya bilang dia di Hamis ya kawan. Saya bilang di sini hadis ini disahihkan oleh Albani. Mana yang menunjukkan kalau Albani telah mensahihkannya? Di Hamis. Padahal enggak dari situ Albani ya. Mana? Biar antum lebih kenal sama Al-Wajiz. Mana? Itu yang pertama itu. Beliau mengatakan sahih, kemudian shad, jah, jim, ha. Apa jim ha itu? Ibnu Majah. Mana shad? Sahih Ibnu Majah. Ini kitabnya Syekh Albani. Sahih Ibnu Majah. Sahih Sunan Ibnu Majah, itu maksudnya. Makanya ketika antum perhatikan cara beliau mentahrid hadis. Beliau letakkan pertama kali hukumnya. Sahih begitu. Kecuali bila hadis tersebut muttafaq alaih. Karena sudah otomatis sahih. Tapi selain muttafaq alaih beliau sebutkan sahih. Lalu kemudian yang beliau sebutkan pertama kali, kalau memang beliau mengambil tahrid dari Syekh Albani, beliau letakkan shad apa gitu. Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan Abi Daud dan lain sebagainya. Baik. Pertama, riwayat ini secara zahir menunjukkan orang yang salat tidak berjamaah yaitu laki-laki tanpa uzur itu tidak sah. Namun zahir hadis ini namun pendapat yang rajih ya, pendapat ini tidak demikian. Tidak demikian. Para ulama mentakwil riwayat ini seandainya sahih, kata mereka, ini sifatnya adalah tahdzir. Ini ada sifatnya tahdzir
bukan lil haqiqah wala lil haqiqah, untuk tahdir, untuk menakut-nakuti sifatnya, untuk menakut-nakuti. Laisa lil haqiqah. Karena seorang yang salat di rumahnya tidak berjamaah tanpa uzur, menurut para ulama yang memandang sholat berjamaah itu fardu ain bagi dia, mereka mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Asimun wa sahhat sholatuhu, dia berdosa dan sholatnya tetap sah. Sholatnya sah kenapa? Selama rukun sholat ya semuanya dia laksanakan, maka sholatnya sah. Dan sholat berjamaah itu bagian lain, sehingga dikatakan sholatnya sah dan dia asim berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia meninggalkan jamaah, karena dia tidak hadir di masjid berjamaah tanpa ada uzur. Sholatnya tetap sah tapi dia berdosa. Berdosanya bukan karena sholatnya, jangan salah. Masa ada orang sholat berdosa, Ustaz? Ada orang sholat di rumah tanpa uzur, kenapa enggak sholat jangan sholat di rumah, berdosa. Benar ucapannya, tapi jangan salah dipahami. Dia berdosa bukan karena dia sholat bukan karena sholat yang dia kerjakan, tapi dosanya dia itu karena dia tidak mendatangi atau tidak hadir sholat berjamaah, itu dosanya. Karena Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah. 6. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pembahasan berikutnya, beliau mengatakan fadluha, fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu, salat berjamaah itu lebih afdal. Tafdulu salatal faddi, lebih afdal dari salat faddi, itu fardi sendirian. Bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. 27 derajat. Besar ya akhi. Ya ikhwan, besar sekali, jauh 27 derajat, 27 kali lipat. Salat berjamaah lebih afdal, yaitu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada salat sendirian di rumah. Kemudian untuk kita lihat, jangan kita lihat 27, cuma 27 Ustaz. Jangan lihat 27-nya, tapi lihat ibadah sholatnya. Ini yang kita kerjakan nih, sholat fardu. Ibadah yang paling utama dalam Islam. Setelah syahadat. Rukun Islam yang kedua. Ibadah paling agung di dalam Islam. Jadi ibadah yang agung kita kerjakan. Kemudian pahalanya lebih unggul 27 kali lipat. Maka tidak sama tentunya teman-teman, ya kan. Lipatan 27 lipat dari 1 miliar daripada 27 kali lipat dari 1.000 rupiah. Makan. Loh, kalau 1.000 rupiah ya nggak apa-apalah gitu kan. Kita kejar besok ente. Cuma 27.000 rupiah. Seandainya 3 kali saya nggak ikut, nggak sampai, cuma 80.000 sekian. Dikit. Tapi kalau sudah lipatan dari miliar ya, aduh.
Sekali antum ketinggalan dari teman antum udah jauh teman antum sudah. Jadi ibarat dua pembisnis, dua pedagang nih, sohib nih. Sering majelis bareng nih. Yang majelis bareng nih. Nah, kemudian di situ ada keuntungan 27 kali lipat. Mungkin kalau cuma kelipatan tersebut dengan modal hanya 1.000, lah tafadhol ente aja. Ridho dia. Tapi kalau keuntungan itu 1 miliar ya akhi, enggak akan ridho. Kita harus bareng-bareng nih. Enggak bisa. Allah ente, sekarang kita bareng-bareng, kalau ente sampai besok dapat 27 kali lipat, besok 27 miliar, besok 1 miliar, ditinggal lah nih sama ente. Wassalam ente masih miskin ente gitu kan. Itu logika. Jadi yang dilipat di sini salat fardu. Jangan kita ridho. Jangan kita 27 besok. Enggak. Ini masalah salat fardu. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salati fi baitihi wa fi suqi 25 dhifa. Salatnya seseorang berjamaah itu dilipat gandakan daripada salat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya, di tempat kerjanya, 25 kali lipat. Intinya banyak. Di antara penyebab kenapa sholat berjamaah itu lebih unggul sekian banyak ini dari sholat sendirian, kata beliau, annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Karena seorang bila dia berwudu dan berwudu dengan sempurna, di rumahnya, summa kharaja ilal masjidi, lalu dia keluar pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dia tidak keluar kecuali niatnya semata-mata untuk sholat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali diangkat bagi dia 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dihapus dari dia 1 kesalahan setiap langkah. Bukan sekali berangkat, setiap langkah. Ini sekali berangkat dan pulangnya berapa langkah. Subhanallah. Ini di antara rahmat Allah yang luas. Kemudian beliau mengatakan, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Apabila dia telah melaksanakan salat, maka para malaikat akan terus bersolawat atas dia selama dia di tempat sholatnya tersebut menunggu sholat. Yaitu bila dia sampai ke masjid lalu sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk nunggu sholat, maka para malaikat terus mendoakan dia, Allahumma sholli alaih, ya Allah ampuni dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara salatah. Dan di antara kalian akan senantiasa di dalam salat selama dia menunggu salat. Yaitu bagi dia pahala seperti orang yang salat selama dia duduk menunggu salat. Ini bagi siapa? Orang yang salat berjamaah. Kecuali masbuk enggak dapat. Karena dia nggak ada yang nunggu dia nggak nunggu apa-apa, dia masbuk kok. Ini kan dia datang sholat sunnah, kemudian duduk menunggu, baca Quran, dia berdoa, berzikir, nunggunya dia, diamnya dia, ditulis pahala sholat. Kalau dia baca Quran, ditambah pahala baca Quran. Kalau dia berdoa, ditambah pahala dia berdoa, dan seterusnya. Diamnya saja itu ditulis pahala seperti orang yang mengerjakan sholat. Baik. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid wa raha
Barang siapa yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid, a'adallahu lahu nazlahu minal jannah kullama ghada aw raha. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dia tempat tinggalnya, tempat singgahnya di surga setiap kali dia berangkat dan setiap kali dia pulang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin." Barang siapa yang berjalan pergi untuk melaksanakan salat fardu, berarti di masjid berjamaah. Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka bagi dia pahala seperti pahala seorang haji yang sempurna hajinya. Subhanallah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan salat berjamaah sehingga dia unggul dari orang yang sholat sendirian di rumahnya atau sholat sendirian di tempat kerjanya. 6. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Adal, ayo, bismillah. Udzur syar'i ya. Udzur syar'i sakit. Ya. Sakit. Hujan. Sebenarnya ketika seorang sudah sakit, di mana kalau dia pergi ke masjid akan nambah parah sakitnya. Ya, yang pertama, atau akan membuat dia semakin lama sembuhnya, maka ini sudah udzur. Tetapi kenapa kok tadi ulama Syafi'i tadi termaksa? Karena dia nggak mau kehilangan pahala yang besar tersebut. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya bagi siapa saja, barang siapa yang memiliki kebiasaan, kemudian dia ketiduran atau karena safar dari kebiasaan tersebut, ditulis bagi dia amal soleh yang menjadi kebiasaannya. Paham tak? Bagaimana dengan menyingkronkan kenapa tadi itu memaksa? Para ulama menjelaskan. Naam. Bagi orang ditulis bagi dia pahala sesuai dengan niatnya. Sama halnya dengan orang tadi yang punya kebiasaan, kemudian suatu saat karena udzur dia tidak melakukan kebiasaan, ditulis bagi dia pahala kebiasaan tersebut. Tapi apakah sama pahalanya dengan orang yang melakukannya? Jawabannya tidak sama. Apa bedanya? Bedanya orang yang langsung melakukannya bagi dia 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Entah. Ya, bedanya kalau yang karena dia mendapat pahala karena niat atau karena kebiasaannya dia, itu pahalanya pahala ibadah tersebut satu saja. Tapi bagi dia langsung mengerjakannya, langsung menunaikannya, bagi dia pahalanya ditulis bagi dia itu kebaikan bagi dia, kemudian pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Oh, beda tentunya beda jauh sekali. Wallahu taala alam bisawab. Sudah azan? Cukup? Ada lagi? Betul. Kif? Oh, cerita ini. Iya, ada kayak gitu. Banyak. Dikunci aja ya. Kunci. Ya harus dibangunkan. Pertama harus dibangunkan. Pertama dia yang berdosa. Jadi gini ya kan. Antum jangan nunggu dibangunkan teman. Itu kan, dibangunkan teman. Jadi hadirkan di pikiran kita agungnya sholat berjamaah. Agungnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini besar, harus saya prioritaskan. Harus saya prioritaskan nomor 1. Khususnya sholat subuh tentunya. Apa yang saya lakukan? Persiapkan dari ketika masih sore. Sehingga ketika pun kita harus belajar, maka kita juga harus perhatikan sholat subuh tersebut. Lihat, ketika satu kebaikan itu menghalangi kebaikan yang paling besar, maka itu tercela.
Ingat, salah satu makar syaitan itu apa? Ketika dia tidak bisa menjurumuskan kita manusia dalam keburukan, apa yang dilakukan? Dia giring orang itu untuk melakukan suatu kebaikan agar terhalang dari melakukan kebaikan yang lebih besar. Ini trik syaitan. Trik syaitan. Maka sadari itu. Meskipun kita belajar nih, Masya Allah, belajar sampai larut malam, ini ibadah azim jiddan. Tapi ketika kita tahu ini terlalu malam kalau saya tertidur bahaya, gak bisa sholat berjamaah, maka hentikan belajarnya. Silakan tidur untuk mendahulukan sholat berjamaah. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan bila sholat malam membuat ente tidak bangun subuh dan ente tahu itu, maka ente berdosa karena sholat malam itu. Ini kita tahu, bismillah malam ini saya sholat 100 rakaat misalkan, insyaallah. Misalkan gitu kalau dia tahu ini saya sampai jam misalkan jam 3 atau setengah 4, jam 3 misalkan, dari semalaman jam 3 baru tidur. Dia tahu ini kalau saya tidur jam 3 ini nggak bangun saya subuh. Maka kalau dia terus melakukannya, maka dia berdosa yang dia lakukan itu. Karena dia melakukan dengan sengaja. Dengan sengaja dia melakukan sesuatu yang menghalangi dia dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diperhatikan yang seperti ini, teman-teman. Sama halnya misalkan seperti puasa sunnah, puasa sunnah. Puasa Senin, puasa bagus, fadhal. Itu min afdhalil amal, min sunani nabiyikum, masyaallah. Tapi kita tahu masing-masing dari kita beda-beda. Ada yang kuat puasa, ada yang kalau puasa lemes, kan? Kosong pikirannya, pandangannya kosong. Ya, itu kalau sampai antum lihat, ketika antum merasakan ini saya kalau puasa nanti di kelas pandangan kosong, ya kan? Gak bisa belajar, gak bisa memahami, gak bisa menghafal. Mana yang lebih afdal? Ya, puasa sunnah ataukah belajar? Belajar lebih utama, belajar wajib bagi antum. Ya, dan ini sunnah. Kalau bisa afdal al-jama' bainahuma afdal kalau antum bisa. Bahkan bagi orang yang bagi sebagian orang justru puasa menguatkan dia belajar. Wallah, tapi tidak sebagian orang. Tidak sebagian orang. Ya kan? Ada orang tuh kurus kering gitu kan. Kalau puasa kedinginan. Enggak kuat AC. Jangan. Tapi kalau wahyu tetap puasa wahyu. Sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.